Nama saya Paulina Happy Fridayanti Warubo dengan NIM 22050220044. Prodi Ilmu Administrasi Negara, mata kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara, dengan dosen pengampun Pak Agus Hendrayadi SSOS MSI. Nah, di sini saya akan membahas tentang birokrasi. Nah, birokrasi adalah kata yang berasal dari Barker-Carey, yang artinya adalah suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, di mana lebih banyak orang berada di tingkat bawah daripada tingkat atas. Birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Pengertian birokrasi menurut para ahli. Max Weber, seorang ahli politik dan sosiolog asal Jerman, berpendapat bahwa birokrasi adalah suatu bentuk organisasi yang penerapannya berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Fritz Steinmeier, ilmu administrasi dari politik Jerman Amerika, berpendapat bahwa birokrasi adalah suatu tipe organisasi yang digunakan oleh pemerintah modern untuk melaksanakan tugas-tugasnya yang bersifat spesialis, dilaksanakan dalam sistem administrasi dan khususnya oleh aparatur pemerintah. Peter M. Blau dan Carlos H. Page, sosiolog asal Amerika, berpendapat bahwa birokrasi adalah suatu tipe organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar, yaitu dengan cara mengodoni secara sistematik pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Riyad Nugroho Dwijowijoto, penulis buku berjudul Otonomi Daerah, berpendapat bahwa birokrasi adalah suatu lembaga yang sangat kuat dengan kemampuan untuk meningkatkan kapasitas manusia terhadap hal-hal yang baik maupun buruk dalam keberadaannya sebagai instrumen administrasi rasional yang diterap pada skala yang besar. Tujuan birokrasi. Mengutip dari Pelayanan Publik ID, birokrasi memiliki tujuan untuk melaksanakan administrasi, pelayanan publik serta kerjasama antar lembaga maupun negara. Berikut beberapa tujuan birokrasi. 1. Menjalankan program atau kegiatan guna tercapainya visi dan misi pemerintahan. 2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melakukan pembangunan secara netral dan profesional. 3. Mengaplikasikan seluruh aspek manajemen pemerintahan, mulai dari aspek perencanaan, koordinasi, pengawasan, preventif, represif, evaluasi, dan lain-lain. 4. Memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses setiap layanan dan perlindungan. 5. Memberi jaminan atau keberlangsungan sistem pemerintahan pada masa negara. 6. Mendukung, mempermudah, mempercepat, meningkatkan efektivitas serta efisien pencapaian dari beragam tujuan pemerintah. Fungsi birokrasi. 1. Melaksanakan pelayanan publik. 2. Pelaksana pembangunan yang profesional. 3. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan. 4. Alat pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat dan bukan merupakan bentuk dari kekuatan politik atau netral. Fungsi birokrasi. Andrew Hayward menyampaikan 4 fungsi dari birokrasi, yaitu 1. Sebagai pelaksana administrasi, fungsi utama birokrasi adalah mengimplementasikan atau mengeksekusi undang-undang dan kebijakan negara. 2. Sebagai nasihat kebijakan, birokrasi memiliki peran penting dalam pemberian nasihat kebijakan kepada pemerintah. Ini karena birokrasi menjadi terdepan dalam implementasi suatu kebijakan. 3. Sebagai artikulasi kepentingan, dalam kesehariannya, birokrasi banyak melakukan kontak dengan kelompok kepentingan dalam suatu negara. Ini membuat kecenderungan korporatis, yang mana akan terjadi kekaburan antara kepentingan yang terorganisir dengan kantor pemerintah atau birokrasi. 4. Stabilitas politik. Birokrasi berperan sebagai stabilisator politik, yang berarti fokus kerja mereka adalah untuk menciptakan stabilitas dan kontinuitas sistem politik. Peran birokrasi. 1. Sejalan dengan tujuan pemerintahan. 2. Melaksanakan kegiatan dan program demi tercapainya visi dan misi pemerintah dan negara. 3. Melayani masyarakat
masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan netral dan profesional. 4. Menjalankan manajemen pemerintahan mulai dari perencanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi, sinkronisasi, represif, preventif, antisipatif, resolusi, dan lain-lain. 6. Birokrasi sering sekali dipandang negatif karena kinerja mereka cenderung menyusahkan masyarakat. Tidak hanya itu, birokrasi juga dinilai masyarakat sebagai organisasi yang boros, tidak efisien, dan tidak efektif. 6. Masyarakat berpendapat bahwa birokrasi adalah alat penindas masyarakat miskin dan hanya membela kepentingan orang kaya. Namun demikian, birokrasi telah dibutuhkan masyarakat sebagai penghubung antara negara dan masyarakat. Birokrasi mempunyai kewajiban melayani masyarakat dan menjadikan masyarakat sebagai prioritas utama. Ciri-ciri birokrasi. 1. Jabatan administrasi yang terorganisir atau tersusun secara hierarkis. 2. Setiap jabatan memiliki wilayah kompetensi sendiri. 3. Pegawai negeri ditetapkan dan tidak dipilih berdasarkan hasil kualifikasi teknik yang ditujukan melalui ijazah atau ujian. 4. Pegawai negeri menerima gaji tetap sesuai dengan pangkat atau kedudukan yang dimiliki. 5. Pekerjaan adalah karir yang terbatas atau pada intinya yaitu pekerjaan sebagai pegawai negeri. 6. Para pejabat tidak memiliki kantor tersendiri. 7. Para penjabat berperan sebagai subjek yang melakukan pengontrolan dan pendisiplinan. 8. Promosi diberikan berdasarkan pertimbangan kemampuan yang melebihi rata-rata. Jenis-jenis birokrasi. The Cabinet Departments. Birokrasi ini terorganisasi ke dalam departemen-departemen yang dibagi berdasarkan tugas yang dimiliki. Contohnya seperti Departemen Kesehatan, Departemen Pertahanan, Departemen Pendidikan, dan sebagainya. Tugas utama dari deretan departemen ini adalah melaksanakan kebijakan yang telah diterapkan oleh lembaga yudikatif atau eksekutif. 2. Federal Agencies. Agen-agen federal merupakan tangan kanan dari lembaga kepresidenan yang dibentuk dan dipilih secara langsung oleh presiden yang tengah menjabat pada saat itu. Misalkan saja seperti FBI atau NASA. Sementara birokrasi ini di Indonesia dapat dicontohkan dengan Badan Tenaga Atom Nasional dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. 3. Federal Corporation. Birokrasi ini memadukan fungsi sebagai lembaga pemerintah sekaligus lembaga bisnis. Contohnya di birokrasi Indonesia adalah Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan Jawatan Kereta Api, Perusahaan Listrik Negara, dan Garuda Indonesia Airways. 4. Independent Regulation or AGIS. Pembentukan birokrasi ini karena adanya kebutuhan untuk penyelenggaraan regulasi ekonomi pada dunia bisnis yang nantinya akan berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Birokrasi jenis ini di Indonesia dapat dicontohkan seperti KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Penyihatan Perbankan Nasional, Komisi Pemilihan Umum, dan sebagainya. Nah, sekian saja penjelasan saya tentang birokrasi. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan saya minta maaf jika banyak kesalahan mulai dari percakapan saya, penulisan saya, jadi mohon dimaklumi. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih.